الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. Jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang terang, yaitu agama Islam. Berikutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan yang terus kita pelihara, kita jaga, mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah. Allahumma amin. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Munafikun ayat 9 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kalian lupa, membuat kalian lalai dari apa? Yaitu harta dan anak-anak kalian yang kalian usahakan untuk mencarinya, yang kalian rawat setiap hari dengan sibuk dengan harta dan anak, sehingga lupa zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencari harta benda siang dan malam, terkadang salatnya lupa atau terlupakan. Begitu juga ketika memikirkan nasib anak, terkadang anak tersebut ini dididik hanya untuk mencari bagaimana itu menjadi orang yang kaya. Kadang-kadang terlupakan bagaimana keimanan anak kita, bagaimana kualitas takwa anak kita, sehingga pendidikannya itu hanya khusus umum saja. Pendidikan agama khususnya membaca Al-Quran terlupakan. Seringkali saya jumpai di beberapa sekolah, tingkatan SMP atau tingkatan SMA, ini membaca Al-Qurannya anak tersebut ini banyak yang masih kurang benar, banyak yang masih Iqra. Ini menunjukkan nggak tahu itu dari orang tuanya atau dari anaknya malas, sehingga
kemampuan untuk membaca Al-Quran ini sangat kecil, dalam artian tidak begitu fasih untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika kita punya anak, sayugjanya yang paling penting adalah bagaimana anak kita ini menjadi orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai dilahirkan sampai besok ketika meninggal dunia. Ini insyaallah yang seperti ini orang tersebut tidak akan merugi. Jemaah rahimakumullah, ayat tersebut tadi berikutnya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab anak dan harta, maka yang demikian itu adalah tergolong orang-orang yang merugi. Berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaklah kalian menginfakkan sebagian dari harta kalian yang Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian di antara kalian. Fayaqul, lalu berkata, orang yang menjelang mati tersebut berkata, Rabb, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau tunda kematianku ini, fa asaddaqu akum minas sholihin, tentu aku akan bersedekah dan aku akan tergolong orang-orang yang soleh. Kalau yang demikian ini adalah angan-angan yang tidak pernah tercapai. Kenapa? Karena setelah orang tersebut ini nyawanya ditenggorokan, dia mau bertobat, dia mau berbuat baik, ini sudah terlambat. Jadi oleh karena itu, sebelum terlambat, marilah kita terus menerus mendidik anak kita. Kita gunakan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah jawab, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda ajal seseorang apabila ajal tersebut sudah tiba. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atau maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Kematian itu pasti, kapanpun, dimanapun, sebab apapun. Ada yang sebab sakit, ada yang sebab kena musibah, ada yang sebab karena perang dan lain sebagainya. Apapun sebabnya, yang namanya kematian itu adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita senantiasa terus menerus menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam pengajian, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan istiqomah dalam kemaksiatan atau selang-seling. Kadang ibadah, kadang maksiat, kadang ibadah, kadang maksiat. Nah, ketika orang tersebut ini kemaksiatannya ini lebih banyak atau lebih panjang, kemungkinan besar mati su'ul khotimah ini menantinya. Ketika orang tersebut ini adalah berbuat baiknya ini lebih panjang atau lebih banyak, meskipun selang-seling, terkadang baik, terkadang buruk, akan tetapi kebaikannya jauh lebih banyak. Kesempatan untuk husnul khatimah ini terbuka lebar bagi orang yang senantiasa istiqamah berbuat baik. Jadi oleh karena itu, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa, di usia berapa, kita tidak ada yang tahu. Intinya, dimanapun kita harus tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwa kita banyak dosa, kita senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa idza qada amran fa innama yakunu lahu fayakun wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.